Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa, meminta terang kuasa Allah menolong menyertai kita dalam firman Tuhan yang hendak kita dengar hari ini. Kita berdoa. Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman Tuhan yang hendak kami dengar, Tuhan beri bagi kami hikmat, bijaksana, pengertian, sehingga ketika firman Tuhan kami baca, kami dengar, kami dapat menangkap maksud Tuhan bagi kami di setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, Tuhan memberkati, dan setiap kami yang mengikuti kebenaran firman Tuhan lewat channel Klavos Sukacita, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 14 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Dengan perikop pembacaan, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dikatakan berbahagialah Bapak, Ibu, dan saya yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tema dari pembacaan kita yaitu kesanggupan keluarga. Tema kita hari ini kesanggupan keluarga. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita terus masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini, menikmati berkat-Nya, dan juga melakukan segala aktivitas kita. Dari pembacaan yang telah kita baca, Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya kepada orang banyak dengan memberikan ilustrasi, ibarat orang mendirikan sebuah bangunan. Orang yang membangun bangunan itu perlu membuat semacam proposal dan membuat rincian biayanya. Dari situ ia tahu berapa besar anggaran yang akan digunakan. Dalam proposal itu akan jelas rincian seperti jumlah biaya, bahan yang akan digunakan, berapa lama waktu untuk menyelesaikan bangunan itu, dan siapa orang yang bekerja untuk membangun sebuah bangunan atau menara itu atau bangunan itu. Nah, Yesus memberitahukan bahwa membuat perencanaan sebelum membangun adalah hal yang mendasar dan sangat penting. Hal itu juga yang Yesus mau sampaikan kepada kita lewat perumpamaan ini, bahwa mengikuti Yesus tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Mengikuti Yesus dan untuk menjadi murid-Nya itu ada komitmen. Jadi kita tidak sekedar mengikuti Yesus karena kita dengar bahwa Yesus melakukan banyak mujizat, atau karena kita dengar dan kita mau, tidak. Tetapi mengikuti Yesus harus membutuhkan komitmen. Yesus menyampaikan perumpamaan mengikuti Dia ibarat rencana mendirikan menara. Mendirikan menara adalah sebuah pekerjaan yang besar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian Yesus mengajarkan bahwa barang siapa ingin mengikuti Dia dan menjadi murid-Nya, harus memutuskan lebih dahulu apakah ia siap untuk membayar harganya. Sebab sekali lagi, mengikuti Yesus, menjadi murid-Nya tidak segampang atau hanya sekedar kita mengikuti. Tidaklah demikian. Tetapi mengikuti Yesus berarti ada harga yang harus dibayar. Harga yang dibayar oleh seorang murid yaitu bahwa harus berkorban, mengorbankan segala hal. Kalau kita mengikuti Yesus berarti ya mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta benda
kita. Mengikuti Yesus berarti bahwa segala kepentingan kita tinggalkan. Segala hal yang terkait dengan kehidupan kita di luar sana kita tinggalkan. Sebab mengikuti Yesus itu benar-benar bahwa kita menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Sehingga mengikuti Yesus tidak segampang. Sehingga Yesus katakan bahwa mengikuti Yesus memberikan contoh seperti seorang yang hendak mendirikan menara yang membutuhkan perencanaan. Sehingga ketika mengikuti Yesus tidak maju mundur, tidak. Tetapi mengikuti Yesus berarti menyerahkan totalitas hidup sepenuhnya kepada Tuhan, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-33. Bapak Ibu, sekali lagi, ketika kita mengikuti Yesus, taat dan setia, saya percaya bahwa kita yang sudah kenal, kita yang sudah tahu siapa itu Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saya, kita mengenal Yesus karena kita telah mendengarkan firman-Nya. Ketika kita mengenal dan tahu siapa Yesus, karena kita mendengar firman-Nya, melakukan apa yang Ia kehendaki. Sehingga ketika kita dipanggil untuk menjadi murid-Nya, marilah benar-benar kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Segala hal-hal di luar sana kita tinggalkan, tetapi benar-benar kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan memakai orang-orang yang benar-benar mengikutinya. Bukan hari ini ikut, lalu besok tinggal, lusa ikut, tidaklah demikian. Tetapi ketika kita mau mengikuti Yesus benar-benar, bukan hanya sekedar kita mengaku lewat mulut kita bahwa saya ikut, tetapi pelaksanaannya tidaklah demikian, tidak. Tetapi kalau mau mengikuti Yesus sebagai murid-Nya, mengorbankan segala hal yang kita punya di luar sana kita tinggalkan, tetapi benar-benar kita bawa hidup kita. Dikatakan bahwa keluarga pun kita tinggalkan. Bukan berarti kita kasih tinggal keluarga lalu tong pergi begitu saja, tidak. Tetapi ketika mengikuti Yesus, benar-benar kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus, mendengarkan firman-Nya, hidup di dalam firman-Nya, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Keegoisan, kepentingan, kepribadian kita tinggalkan. Tetapi Tuhanlah yang menjadi prioritas kita. Sebab ketika kita berkomitmen kepada Tuhan, komitmen untuk melakukan apa yang Tuhan mau bagi kita, maka kita benar-benar melakukannya. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di setiap kehidupan kita, yang tidak mungkin bagi kita, dimungkinkan Tuhan bagi kita. Dan saya percaya ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk melayani, untuk bekerja di ladang Tuhan, sekecil apapun pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, maka kita akan mengerjakan dengan penuh sukacita, termasuk panggilan kita sebagai seorang pelayan atau sebagai seorang hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya. Ketika kita taat dan setia jujur kepadanya, firman yang kita sampaikan, firman yang kita dengar, firman yang kita hidup dan menjadi berkat bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian lewat kebenaran firman-Nya di hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman. Biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami tidak mengeraskan hati kami, tetapi kami mampu melakukan apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kami. Dan ketika Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, dipakai, dipimpin, dituntun oleh Tuhan, benar-benar kami menyerahkan totalitas kehidupan kami sepenuhnya. Dan kami juga berkomitmen, ketika mendengarkan firman-Mu, maka kami berkomitmen untuk menjadi murid yang taat dan setia. Kami percaya sungguh ketika dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati di setiap kehidupan kami. Semua kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klava Sukacita, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.